komutasinya ada belanja apa sih Shopee. gitu? Nggak tahu saya. Berapa nilainya? Sikit-sikit kau bilang nggak tahu, sikit-sikit kau bilang nggak tahu, sampai pembayaran rumah pun kau bilang nggak tahu, sampai uang keluar sekian pun kau nggak tahu. Nggak mungkin kau nggak tahu, kau mamaknya. Dan itu anak kau, nggak mungkin seorang anak main empat-empat aja nggak cerita sama mamaknya. Sikit-sikit nggak tahu, sikit-sikit nggak tahu, semua nggak tahu. Terus kok jadi tahu kau uangnya terpakai untuk Shopee? Hah? Berarti udah dikasih tahu kau kan? Namun kau tetap pura-pura nggak tahu. Orang-orang seperti ini ngapain lagi dikasih panggung, ngapain lagi diundang podcast sana podcast sini, ujung-ujungnya tambah merambat kemana-mana. Kalau udah selesai permasalahannya ya udah, kalau nggak mau berobat ya udah, nggak mau dilanjutin ya udah, berdamai. Ngapain lagi buat laporan segala macam, nggak tahu. Agus ini mendapatkan pengobatan terbaik. Dia gak berpikir untuk tuh Gus, dengerin Gus. Meskipun Tenovi udah kamu jelek-jelekin di podcast manapun ya, meskipun udah kamu laporin, Tenovi tidak mau melaporkan balik kamu. Meskipun laporan kamu itu tidak benar kan, karena Tenovi udah tahu kalau dia tuh benar. Jadi kalaupun ngelaporin balik kamu itu pasti kamu juga kamu tuh pasti kena gitu kan. Tapi Tenovi ini nggak mau, dia tetap fokus sama pengobatan kamu. Kurang baik apa coba? Kurang baik apa Tenovi ini sama kamu, Gus? Meskipun udah kamu serang dengan pengacara kamu, tapi Tenovi ini pikirannya masih positif gitu. Karena Tenovi ini yakin ini tuh bukan kemauan kamu gitu, Gus. Mungkin kamu tuh kena apa ya? Kena omongan dari sekitar kamu gitu. Jadi kamu jadi berubah seperti ini gitu. Tenovi tuh pikirannya masih positif bahwa kamu tuh harus benar-benar diobati gitu, Gus. Kamu tuh harus sadar, Gus, ada orang sebaik ini, kamu tuh harusnya mau memanfaatkan gitu loh kebaikan dari Tenovi itu. Dan pastinya kalau kamu nurut, netizen pun juga nggak akan ngebully kamu, nggak akan yang kayak apa ya, pokoknya nggak akan mempermasalahkan donasi yang udah diberikan untuk kamu. Kalau kamu tuh bener-bener emang bener di jalannya gitu, Gus. Kamu kan juga pasti pengen kan untuk melihat dunia lagi gitu kan. Kamu masih pengen untuk melihat kehidupan kamu ke depannya gitu kan, Gus. Jadi kamu tuh lebih baik, ini tuh belum terlambat, Gus, kalau kamu mau sadar gitu. Kamu minta maaf sama Tenovi gitu kan. Pokoknya kamu ikhlas aja, semua yang udah berlalu tuh udah biarin aja berlalu gitu kan. Sekarang kamu tuh mikir yang kedepannya kamu tuh gimana, yang terbaiknya gitu, Gus. Kamu minta maaf sama Tenovi dan kamu lanjutin deh pengobatan kamu, entah itu mau di luar negeri atau di Indonesia gitu. Pokoknya pasti Tenovi akan tetap bantu. Polemik perseteruan Agus Salim dengan Pratiwi Novianti soal dana donasi turut terdengar ke telinga psikolog Lita Gading. Lita Gading menilai gangguan kesehatan mental yang menerpa Agus Salim diakibatkan oleh ulahnya sendiri. Menurut istrinya Agus itu mengalami depresi, jadi terganggu kesehatan mentalnya karena memang dibikin sendiri, ujar Lita Gading. Lita Gading berpesan kepada suami Elmi Nurmala agar berdamai dengan diri sendiri sehingga dapat terhindar dari gangguan mental. Untuk menghindarinya, udah berdamai dengan hati dan diri sendiri. Kalau terus-menerus menyerang sesuatu yang di luar jangkauan kita, maka pikiran dan hati kita gak akan tenang, sambung Lita Gading. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Ya, bukan melihat Mas Agus itu nggak melihat, tapi mendengar aja ya. Yang didengar pun kebetulan ya mungkin suara-suara sumbang, makanya jadinya begitu. Jadi jangan juga terlalu baik memperhatikan, udah kondisi dilaporin, udah dituduh macam-macam, masih lagi Tenovi ini memikirkan kesehatannya. Ya, udah jalanin aja prosesnya ya, sejauh mana mereka bisa ya mempertahankan ego mereka
ya, tanpa memperhatikan dan ingin berdamai ya dengan masalah ini, ya kita lihat apa yang akan terjadi. Apakah matanya secara tiba-tiba langsung secara instan tanpa diobati atau dioperasi langsung terjadi mujizat, matanya langsung bisa melihat dengan ya podcast sana podcast sini, keliling-keliling ya, terus ya press converse ya dengan PH-nya ya, keliling ke sana kemari, mana tahu ya kan secara tiba-tiba bisa sembuh. Dan mana tahu juga ada donatur yang langsung memberikan uang dan memberikan ya dana untuk bisa ya menyembuhkan matanya. Di sisi lain, Lita Gading juga membahas etika ketika ditolong orang lain. Dia mengambil polemik Agus Salim dan Pratiwi Novianti sebagai bahan kontemplasi. Menurut Lita Gading, pihak yang sudah menolong kita berucap terima kasih, bersyukur dan nikmati sesuai porsi kita. Kalau kita dibantu, ucapkanlah terima kasih, ujar Lita Gading. Cuplikan unggahan video komentar Lita Gading soal polemik dana donasi Agus Salim dan Pratiwi Novianti viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 54.000 jumlah tayangan. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Guys, aku mau ikut komentarin kasusnya Nopi sama Bang Densu sama si Agus ya guys. Tapi di sini kali ini aku pro sama si Agus guys. Kenapa? Ya entah latar belakangnya si Agus itu tukang joget-joget di TikTok yang alay banget, yang kayak home pimba alay, home gambreng. Tapi di sini dia sekarang lagi jadi korban guys. Anggap aja lah matanya dia sampai hilang kayak gitu, efek dari kelakuannya dia yang masa lalu. Mungkin sengeselin apa orangnya, kita nggak tahu. Kita garis tengahin sampai sini ya guys, dia itu korban. Udah jangan pikir-pikirin dia korban karena apa. Udah biarin aja itu masa lalunya dia guys. Atau nggak bisa dibalikin lagi. Nah, si Agus ini kayak tipe orang yang bener-bener nggak ngerti apa-apa. Anggaplah dia orang kampung guys. Ya mungkin kalau aku ceritanya lagi di posisinya Agus ya guys. Terus dia dapat podcast sama Densu, terus Densu bukain donasi, di mana donasi itu ternyata pakai nomor rekeningnya dia. Terus ternyata uangnya banyak banget yang masuk. Otomatis pikirannya itu udah pasti pikirannya si Agus ini, oh itu uang aku, itu masuk ke rekening aku, uang aku gitu. Nggak, pasti dia nggak ada pikiran apa-apa. Kenapa dia bisa ngasih uang ke uaknya, ke semuanya. Nih guys, ada orang yang sifatnya itu kayak Agus loh guys. Aku pun kayak gitu. Kalau misalkan aku dapat rezeki mendadak, aku tuh suka bagi-bagi nih, bagi buat ini, bagi ini. Emang ada orang yang kayak gitu yang nggak ada perhitungannya sama sekali. Mikirnya ya kita punya rezeki, toh yang dikasih cuma 100 juta doang, sedangkan pendapatanku kan ada 1,5 M. Itu pasti pikirannya Agus kayak gitu. Udahlah kasih aja ke istri aku 50 juta. Ternyata uang masuk sampai 1,5 M. Iya kan? Udah sampai sini paham ya guys? Nah, di sini kenapa Nopi bisa se-emosi itu secara mental? Karena apa? Karena dia udah meluangkan waktunya untuk si Agus, ngurusin Agus, untuk ini, untuk itu. Dan ternyata pas open donasi satu emang ke rekeningnya Agus, itu kesalahan Nopi. Karena pada saat podcast pertama dengan Densu, Nopi nggak ikut hadir. Entah alasannya apa, itu nggak tahu ya. Alasannya apa, kita nggak tahu. Yang jelas pada saat donasi itu pakai nomor rekeningnya si Agus. Kesalahan kedua, si Nopi ini bukan kesalahan, maksudnya kesalahannya si Agus ini nggak jujur guys. Sebenarnya masalah utamanya apa? Ada dua masalahnya. Yang satu, donasi itu ke rekeningnya si Agus total 1,5 M. Sedangkan ternyata Nopi di sini punya aturan kalau bikin donasi itu cuma 1 sampai 3 hari aja, selebihnya itu masuk uang yayasan. Mungkin pada saat kalau pada awalnya pakai rekeningnya yayasan, mungkin yang ke si Agus doang, mungkin kita anggaplah hanya 50%. Taruhlah 750 juta itu masuk ke Agus, 750 juta bisa masuk ke yayasan karena di luar dari 3 hari itu. Karena ternyata Nopi sendiri kan bikin peraturan kalau open donasi itu hanya 3 hari aja kan, 1 sampai 3 hari itu untuk si ini, 1 sama ini untuk si ini, selebihnya kalau tetap ada uang masuk ya karena itu nggak tahu itu buat siapa, jadi masuknya ke yayasan. Catat di situ ya masalahnya. Masalah yang keduanya, si Agus ini bohong. Di hari itu total donasi udah 1,5 M, dia bilang katanya masih 500 juta. Di situ kebohongan pertamanya. Terakhir, perihal itu sejumlah netizen turut memberikan respon dengan komentar yang beragam. Lebih baik tidak berkata-kata daripada berkoar-koar agar tak menyakiti Teh Novi lisannya, tulis seorang netizen. Semua itu Agus yang bikin sendiri. Coba dari awal ikutin aja aturan yang ada.
Pasti aman-aman saja, tutur netizen lain. Agus sudah merasa bersalah, kita maafin saja. Berdoa semoga bisa damai, kata warganet yang lainnya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.